1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Singkong untuk proyek food estate ini sudah dimulai penanamannya sejak tahun lalu, dan hasilnya hingga saat ini kita bisa melihat secara langsung bahwa singkong yang ditanam tidak besar seperti yang dijanjikan oleh para pembuka food estate ini sebelumnya. Lalu kita juga bisa lihat batang singkong ini tidak lebih besar dari jari kelingking saya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah salah satu bentuk atau bukti kegagalan dari proyek besar raksasa pangan ini, dan ternyata itu gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Cepi Fadli Hikmat. Sahabat, apa jadinya jika sebuah urusan tidak dikerjakan oleh ahlinya? Tentu saja urusan ini tidak akan pernah selesai sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau bisa jadi urusan tersebut tidak akan pernah selesai sama sekali. Nah, oleh karena itu, apabila kita melihat sebuah fenomena pada zaman sekarang, sudah bukan hal yang aneh lagi jika kita bagaimana melihat para pemimpin atau tokoh yang memikul amanah bukan dari orang-orang yang kompeten di dalam bidangnya tentunya. Penyerahan sebuah amanat kepada yang bukan ahlinya adalah sebuah fenomena dalam sebuah pemilihan pemimpin umat yang bukan berdasarkan pada kemampuan seseorang ataupun kepada kelayakan seseorang untuk dapat memimpin, melainkan lebih kepada sebuah faktor rekayasa, baik politik uang maupun sebuah nepotisme yang tentunya tidak profesional. Belum lagi sahabat, dalam masalah politik sudah banyak para pejabat negara yang menyalahgunakan sebuah amanat ataupun wewenang yang diembannya oleh mereka. Mereka tak mampu mengendalikan sebuah jabatannya sebagai seorang pemimpin, atau dengan kata lain, jabatan itu dipegang bukan oleh ahlinya. Jabatan atau amanah yang diemban sejatinya untuk memperjuangkan nasib rakyat, serta bagaimana untuk bisa membawa negeri ini ke masa depan tentunya yang lebih baik daripada hari kemarin. Malah diputar balik, yakni memperjuangkan atau memperkaya dirinya sendiri dan golongan mereka itu sendiri. Kemudian terakhir food estate. Waduh, ini ugal-ugalan. Kata Tempo, ugal-ugalan benar. Jadi untuk menghasilkan singkong, uangnya triliunan, kan goblok. Singkong. Dan singkong itu bisa ditanam oleh rakyat dimanapun, tidak membutuhkan tanah yang subur. Dan uang yang dibenamkan untuk food estate itu dari kementerian PUPR, dari kementerian macam-macam gitu, triliunan. Hasilnya singkong. Kemudian dibangga-banggakan untuk menghasilkan mie instan. Satu bungkus mie instannya 9.000, nggak ada yang beli rakyat. Orang Indomie cuma 3.000. Jadi bukan sekedar bisa. Dan yang menjadi komandannya bukan Menteri Pertanian, tapi Menteri Pertahanan. Ini udah salah kacau luar biasa. Akhirnya dimobilisasi tentara aktif. Kan udah nggak bener nih negara kayak begini. Jadi yang dirusak Jokowi adalah institusi. Misalnya food estate itu di bidang
Menteri Perekonomian kah? Jadi Menhankam itu sebenarnya kan tidak mengurusi makanan Iya, ya. makanya itu yang aneh kan? Abraham. Iya. Nah, pertanyaannya kok kenapa Dikasih. bisa Menteri Pertahanan mengelola Food soal ketahanan pangan Iya. ini Pak ya? Proyek ini diberikan sama dia. Iya, ini kan ada dari Bappenas, ada dari Kementerian Keuangan, ada dari mungkin Kementerian Pertanian harusnya. Pertanian, Kehutanan, soal area kan. Iya, area. Nah, ini kan lintas sektoral ini. Nah, ini hanya punya satu orang yang punya kewenangan untuk ketika terkait dengan lintas sektoral kementerian, maka hanya cuma satu orang di Republik ini yang punya kewenangan untuk mengatur itu semua, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia. Makanya kalau memang betul kita ngomong fair, maka yang pertama kali harus kita periksa adalah Bapak Presiden. Sejak awal peluncuran kedua pemerhati lingkungan ini menentang proyek food estate tanaman jenis singkong karena akan menimbulkan dampak lingkungan yang dinilai merugikan masyarakat. Seperti diketahui sudah ada 600 hektar lahan yang dibuka untuk proyek lumbung pangan milik pemerintah pusat tersebut. Namun kini tidak ada aktivitas di areal food estate tersebut. Direktur Walhi Kalimantan Tengah Bayu Herinata menyatakan pentingnya dilakukan pemulihan lahan agar kawasan hutan dapat berfungsi kembali dengan wilayah resapan air. Ya, menurut kami kegiatan food estate singkong di Gunung Mas itu sudah berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang ada di Kalimantan Tengah. Sehingga proyek ini harusnya dihentikan oleh pemerintah dan melakukan evaluasi menyeluruh seperti itu. Bukan hanya terkait dengan dugaan pelanggaran hukum undang-undang kehutanan ataupun undang-undang lingkungan hidup, tapi juga terkait dengan kerugian negara yang diakibatkan dari pelaksanaan proyek food estate ini, karena ada APBN yang digunakan dalam pelaksanaan proyek food estate ini yang dijalankan tidak sesuai. Nah, ini sebuah fenomena, sahabat, yang perlu kita renungkan, bahwa bagaimana untuk menetapkan memilih pemimpin yang sesuai dengan latar belakangnya dan juga mumpuni, supaya negeri ini akan lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok tentunya kita sambut yang lebih baik daripada hari ini. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Cepi Fadli Hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.